Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami memulai presentasi kami, jangan lupa untuk like, Komen. and subscribe. Di sini kami akan membahas tentang analisis risiko. Yang paling pertama kali kita harus tahu dulu, apa sih itu analisis risiko? Analisis risiko adalah metode untuk mengukur dan mengidentifikasi variabel yang bisa mengancam atau mencederai sebuah kesuksesan sebuah acara, proyek, rencana, program, maupun bisnis dalam meraih tujuan. Selain itu, analisis risiko juga merupakan cara analisis yang terdiri dari aspek pengukuran, klasifikasi, komunikasi, kebijakan, dan manajemen yang berhubungan dengan risiko yang sedang dihadapi. Nah, untuk ringkasan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu ada tahapan analisis risiko, jenis risiko, penilaian risiko, identifikasi risiko, analisis sumber risiko, risiko likuiditas jangka panjang, dan risiko likuiditas jangka pendek. Baik, untuk analisis risiko ini, tujuannya itu sendiri adalah untuk memisahkan risiko kecil yang dapat diterima dari risiko besar dan menyiapkan data sebagai bantuan dalam prioritas dan penanganan risiko. Dan untuk manfaatnya itu sendiri, metode analisis risiko bisa digunakan untuk mencegah segala alasan, faktor dan variabel yang bisa menghalangi sebuah aksi dalam mencapai tujuan yang diinginkan oleh individu, organisasi, maupun kelompok. Tahapan analisis risiko. Analisis risiko adalah elemen yang manajemen risiko di dalamnya memiliki tahapan, yaitu pertama, adalah mengenali dan memikirkan segala probabilitas dari sebuah kejadian, peristiwa, dan kondisi dari yang paling buruk, mulai dari sisi internal dan eksternal. Pastikan keterkaitan antara sebab akibat dengan skala, peluang kejadian, dan probabilitas efeknya. Evaluasi segala efek yang ada di bawah anggapan dan kemungkinan yang berbeda. Implementasikan metode kuantitatif dan kualitatif untuk meminimalkan kemungkinan bahaya lain dari biaya yang membengkak, kerugian, kecelakaan, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk jenis resiko sendiri terbagi atas 5, yaitu yang pertama ada jenis resiko spekulatif, resiko murni, resiko fundamental, resiko khusus, dan yang terakhir resiko dinamis. Saya akan menjelaskan untuk 5 jenis resiko tersebut. Yang pertama adalah resiko spekulatif atau yang disebut speculative risk. Merupakan resiko yang terdiri dari 2 probabilitas yakni untung atau rugi. Ini bisa ditemui pada pembelian saham, pembelian falas, dan sebagainya. Yang kedua ialah resiko murni atau pure risk, yaitu merupakan satu probabilitas yakni kemungkinan rugi. Ini bisa ditemui pada bencana alam dan resesi ekonomi. Yang ketiga ialah resiko fundamental, merupakan resiko yang asal-muasalnya tidak dapat dilimpahkan kepada satu individu dan mengalami kerugian yang sangat banyak. Yang seterusnya ialah resiko khusus, merupakan risiko yang berasal dari kejadian yang dialami sendiri dan kerap kali mudah untuk ditanggulangi dan diketahui akar masalahnya. Yang terakhir yaitu risiko yang kelima, merupakan risiko dinamis, merupakan kemajuan dan perkembangan pada kelompok tertentu seperti kemajuan teknologi, ekonomi, dan pengetahuan. Nah, untuk tujuan penilaian risiko yaitu menetapkan kemungkinan terjadinya dan dampak suatu kejadian yang menghambat pencapaian tujuan atau sasaran organisasi. Sedangkan manfaatnya membantu mencapai tujuan organisasi. Yang kedua yaitu menjaga kesinambungan pelayanan kepada para stakeholder. Yang ketiga melakukan pelayanan secara efektif dan efisien. Yang keempat, menjadi dasar penyusunan rencana strategis dan menghindari terjadinya pemborosan. Sedangkan tahap penilaian risiko ini yaitu sistematif, literatif, dan kolaboratif dengan memanfaatkan pengetahuan dan pandangan para pemangku kepentingan.
Untuk identifikasi risiko sendiri ialah usaha untuk menemukan atau mengetahui risiko-risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan. Hal-hal yang dilakukan oleh manajer perusahaan untuk perusahaannya. Untuk analisis sumber risiko itu sendiri terbagi menjadi atas 4, di mana ada sumber analisis internasional, domestik, industri, dan perusahaan. Contoh risiko yang timbul karena internasional yakni ketidakstabilan pemerintah lokal, kedua, ketidakstabilan kebijakan pemerintah setempat, risiko perubahan kurs mata uang, dan resesi dunia. Contoh risiko yang timbul karena domestik yakni ada resesi, inflasi atau deflasi, perubahan tingkat bunga, perubahan demografis, perubahan kebijakan dalam negeri, dan perubahan politik dalam negeri. Untuk contoh risiko yang timbul karena industri yakni ada perubahan teknologi, persaingan, perubahan kekuatan tawar-menawar dalam industri, dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan industri. Contoh yang terakhir yakni contoh risiko yang timbul karena perusahaan. Yang pertama ada perubahan manajemen, perubahan strategi, risiko terkena bencana, dan risiko terkena tuntutan hukum. Baik, analisis risiko itu sendiri terbagi atas 2, yaitu risiko likuiditas jangka pendek dan risiko likuiditas jangka panjang. Yang akan saya bahas di sini yaitu analisis risiko jangka pendek, yaitu memfokuskan pada kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya kurang dari 1 tahun. Apa sih itu analisis risiko jangka pendek? Nah, analisis risiko jangka pendek merupakan risiko yang dikarenakan ketidakbecusan sebuah instansi dalam menanggulangi masalah yang bersifat pendek, seperti kewajiban likuiditas dan ketika adanya agenda mendadak. Maka dari itu, untuk menanggulangi risiko jangka pendek, instansi atau individu harus bersikap fleksibel. Jenis-jenis pembiayaan jangka pendek. Yang pertama yaitu ada pendanaan spontan atau spontaneous financing. Adalah jenis pendanaan yang berubah secara optimis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Misal dilihat dari penjualan perusahaan atau merupakan jenis pendanaan yang diperoleh dari operasi normal perusahaan dengan 2 sumber pembiayaan, meliputi hutang dagang atau account payable dan kewajiban yang harus dibayar atau accruals hutang akibat jasa yang diterima yang pembayarannya belum dilakukan. Contohnya yaitu utang dagang atau account payable dan utang accrual atau account accrual. Account payable dan accrual merupakan unsecured short-term financing, yaitu sumber pembiayaan jangka pendek yang diperoleh tanpa menjaminkan aktiva tertentu sebagai agunan. Yang kedua itu ada pendanaan tidak spontan atau non-spontaneous financing. Adalah jenis pendanaan yang tidak berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Contohnya yaitu utang yang diperoleh dari bank. Jenis pendanaan ini memiliki karakter bahwa untuk memperoleh, menambah maupun mengurangi dana, perusahaan membutuhkan waktu untuk negosiasi atau perundingan secara formal. Dan yang kedua yaitu analisis risiko jangka panjang, yaitu memfokuskan pada kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya atau lebih dari 1 tahun. Adalah risiko yang berasal dari instansi dalam menanggulangi masalah jangka panjang. Misalnya, pada gagalnya penyelesaian utang dan kemampuan untuk menuntaskan sebuah proyek hingga selesai. Kemudian ada pendanaan jangka panjang. Pendanaan jangka panjang merupakan salah satu jenis pendanaan yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan dalam jangka waktu yang relatif lebih lama dibandingkan dengan alternatif jenis pendanaan lainnya dan memenuhi kebutuhan pembelanjaan perusahaan. Jenis pendanaan jangka panjang yang umum kita kenal antara lain kredit investasi, hipotek, obligasi, dan saham. Kredit investasi. Kredit investasi adalah merupakan alternatif pendanaan jangka panjang yang umumnya disediakan oleh kalangan perbankan. Selain kredit modal kerja atau pendanaan jangka pendek yang selama ini kita kenal.
Yang kedua ada hipotek. Hipotek adalah merupakan alternatif pendanaan jangka panjang dalam bentuk hutang yang biasanya harus disertai dengan agunan berupa aktiva tidak bergerak seperti tanah, bangunan, dan dalam hal terjadi likuiditas perusahaan yang mempunyai hutang. Maka kewajiban kreditur harus dipenuhi terlebih dahulu dari aktiva yang dijadikan sebagai agunan tersebut. Yang ketiga ialah obligasi, merupakan surat tanda hutang yang umumnya tidak dijamin dengan aktiva tertentu. Oleh karenanya, kalau perusahaan bangkrut, pemegang obligasi akan diperlakukan sebagai kreditur umum. Yang keempat, yang terakhir ialah obligasi konversi. Obligasi konversi atau convertible bonds merupakan obligasi yang dapat dikonversikan atau dirubah menjadi saham biasa. Pembeli obligasi konversi akan memiliki obligasi dan opsi call atas saham perusahaan. Yang kelima, saham preferen. Saham preferen adalah saham yang memberikan dividen yang tetap besarnya. Besarnya dividen yang diterima oleh pemegang saham preferen tidak dipengaruhi oleh laba yang diperoleh oleh perusahaan. Dalam hal ini, dividen saham preferen dilakukan terhadap laba setelah pajak. Misalnya, nilai nominal saham sebesar Rp1.000 dengan memberikan dividen rate sebesar 16%, maka pemegang saham preferen akan memperoleh dividen sebesar 160 perak. Saham menunjukkan bukti kepemilikan, sedangkan obligasi merupakan surat tanda hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan. Para pemegang saham mempunyai hak untuk memilih resesi perusahaan, yang umumnya berlaku adalah one share, one vote, artinya satu saham memiliki satu suara. Penerbitan sekuritas di pasar modal apabila perusahaan akan menerbitkan saham di pasar modal. Berbagai pihak perlu dihubungi sebelum memperoleh izin dan persetujuan dari Badan Pengawas Pasar Modal atau BPPAM. Setelah kami menjelaskan tentang materi analisis resiko, tentu kalian sudah memahami nih apa itu analisis resiko, jenisnya, dan sebagainya. Jadi, kami memiliki 3 pertanyaan. Yang pertama, yaitu di antara 5 jenis resiko mana sih yang paling sering terjadi dalam sebuah perusahaan? Untuk pertanyaan kedua ialah, jika kamu seorang pengusaha, pembiayaan mana yang bakalan kamu pilih? Jangka panjang atau jangka pendek nih? Dan yang ketiga, berapakah pendanaan jangka panjang yang umumnya sering terjadi dalam sebuah perusahaan? Guys, itu tadi dia materi dan pertanyaan-pertanyaan dari kami, kelompok 8. Jangan lupa dijawab ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.